Saya pengagum Pak Chung He. Kalau Anda melihat Korea Selatan, saya belajar dan mencintai pikiran-pikiran Pak Chung He itu dari dulu. Pak Ketua, Siap. Halo, Bapak. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Pak Ketua. Nah, ini kita mau berbicara soal Donggala. Ya. Donggala ini kan sejatinya daerah yang cukup lama lah, dan dari sejarah saja sudah masih dari abad lampau sudah dikenal. Ya. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana sebenarnya kondisi Donggala saat ini di ekonomi yang dunia sudah maju dan sebagainya. Kita ingin tahu seperti apa Donggala. Nah, melalui Pak Ketua Kadin kita ingin melihat seperti apa peran Kadin Donggala dalam mendorong atau membangun ekonomi rakyat. Nah, silakan Pak Ketua. Baik. Teman-teman podcast Palu, yang pertama Donggala itu kalau kita kata ya, kita cerita sejak abad ke-14 Donggala itu sudah dikenal sebagai pusat perdagangan. Utamanya dia menjadi jalur penghubung bagi dua wilayah. Pertama pelabuhan Makassar Port, yang kedua dia menjadi jalur penghubung untuk Bitung. Jadi dua sisi posisi strategis itu sejak abad ke-14 sudah dikenali. Yang kedua, apa sih yang dibawa dari Donggala masa lalu? Kita bicara masa lalu. Mayoritas kalau kita kenal perdagangan, perkebunan, sektor seperti damar, kayu gaharu, terus kehutanan ya, terus juga masuk ke sektor maritim. Jalur 14 yang menjadi jalur sutra di masa lalu itu merupakan jalur perdagangan strategis di masa lalu kalau bicara konteks Donggala. Selain itu juga peternakan sapi Donggala. Terus juga dia dikenal dengan banyak komoditi perkebunan lain seperti kelapa. Itu memang menjadi ciri khas entitas Donggala masa lalu. Nah, kita kenal yang di masa lalu. Sekarang kita masuk ke Donggala saat ini. Nah, di Donggala saat ini, utamanya sejak tahun 1900-an ketika pelabuhan dipindahkan, denyut Donggala yang hari ini jadi Banawa bersaudara, Banawa Selatan, Banawa Tengah, terus juga dengan daerah Pantai Barat yang mulai dari Tanan Topea sampai Sojol Utara, itu menggambarkan denyut yang berbeda. Pertama, kita melihat angka kemiskinan kita di Donggala itu 16,75, kemudian sumber pekerja informalnya 28% bergerak pada sektor informal, tanpa penghasilan tetap, dan 24%-nya itu buruh dan mereka bergerak pada sektor jasa yang juga bukan masuk ke sektor informal yang punya penghasilan tetap. Nah, saya tertarik angka 16,75% tadi itu, angka kemiskinan di Donggala. Dengan Donggala sudah dikenal sejak abad ke-14. Sementara saat ini angka kemiskinan nasional itu 9,9%. Ya. Oh, bisa. Donggala hampir 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Itu berhubungan dengan yang saya jelaskan tadi, Kakak Pata. Jadi kondisinya kemiskinan itu tumbuh karena tidak adanya ketetapan penghasilan. Penghasilan yang tetap. Kemudian sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita, karena sayangnya kita bergantung, kita memang produsen komoditi, tapi itu bukan milik rakyat, bukan milik publik. Bergerak di sektor misalnya perkebunan kelapa milik sekelompok orang saja, sementara masyarakat kita mayoritas menjadi buruh tani di situ. Kemudian konversi lahan, banyak lahan tidur tapi tidak tergarap. Ini berhubungan dengan infrastruktur tadi, infrastruktur yang harusnya disediakan untuk memfasilitasi. Dalam pikiran saya untuk keluar dari itu, kata kuncinya, saya percaya satu teori, Pak Fatar. Ruang membentuk orang, orang membentuk ruang. Apa artinya? Kita harus memulai dari set plan kabupaten itu sendiri. Kata kuncinya, jika daerah Banawa kita bisa dorong ke heritage destination, jadi wisata sejarah budaya yang berbasis maritim, maka wilayah barat kita fokus pada kawasan industri Donggala yang berbasis agromaritim tadi. Itu kata kuncinya. Jadi kita mereplay apa yang menjadi catatan historis untuk kita bawa ke depan, untuk membangkitkan kembali kebangkitan ekonomi di Donggala. Nah,
Apa yang salah sebenarnya dalam pengelolaan selama ini Pak Ketua? Sehingga Donggala ini yang mestinya menjadi kabupaten, kalau mestinya sudah yang termaju lah mestinya, paling maju lah di Sulawesi. Iya, Mestinya. kondisi Donggala hari ini, kata kuncinya itu hilirisasinya. Kita punya sumber komoditi, tapi kita masih mengirim komoditi raw material yang mentah. Kita mengirim kelapa, istilah kami itu KBKB, kupas babi, kupas babi, kupas sawit gitu kan, masih raw material. Kemudian galian C, yang kita kirim juga masih material mentah. Kita belum masuk ke industrinya. Harusnya kita naik ke level yang kita sebut sebagai level industri tadi. Itu satu. Yang kedua, selain level industri, kita memanfaatkan agromaritim kita. Di agromaritim tadi kita harus bangun hilirisasi. Misalnya pabrik pengalengan ikan, udang, dan sebagainya. Itu menjadi potensial. Begitu juga pada sektor pariwisata. Di sektor pariwisata, kalau kita perhatikan, kondisi yang ada di pariwisata kita, mayoritas Donggala ini kan wisatawan lokal yang datang. Mereka datang ke sana, iya. Mereka datang ke sana, datang masuk ke pantai, dari pantai kemudian turun ke wisata, keliling-keliling di pantai Tanjung Karang misalnya, makan pisang goreng dan pulang. Kita tidak punya itinerary wisata. Nah, justru yang kita butuhkan ini adalah itinerary wisata sehingga kita bisa ukur impact-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, revitalisasi kan. Revitalisasi kota tua Donggala itu menjadi kunci. Kalau kita tidak buat revitalisasi, saya membayangkan Donggala itu seperti Braga. Kalau Anda ke Bandung, saya juga membayangkan Donggala itu seperti pusat wisata maritim culture. Kalau kita ke Bali, misalnya basisnya pantai, tapi di kawasan maritim itu tumbuh seni dan kebudayaan. Nah, kita punya kelebihan satu lagi, sejarah. Betul. Itu menjadi sejarah kuat sekali kalau di Donggala. Ya. Semua bangunan-bangunan Belanda, kemudian pergudangan kopra, semua ada di sana. Donggala hari ini. Tapi sampai sekarang, apakah itu sudah tersentuh, sudah menjadi wisata sejarah, dan bagaimana dengan kelautannya? Ya, kalau itu ditanyakan, saya bukan bagian dari pemerintahan. Tapi minimal tadi ini kan mitra ya, kami sudah ikut mikir ya. Kami mendorong itu sebenarnya agar bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah. Yang konkret kami lakukan karena kita lihat struktur lapangan pekerjaan kita seperti itu, 24% bergerak pada sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, 28%-nya dia mendapatkan penghasilan lagi-lagi di sektor informal. Maka kalau 50% struktur tadi, jadi kita mendorong gerakan entrepreneurship. Wujud konkretnya seperti apa? Kami memberikan pelatihan bagi UMKM, 2.000 lebih UMKM kami sudah latih, dan kami masukkan dan kami dorong ke ekosistem digital. Wujudnya apa? Dari 2.000 tadi, ada 200 UMKM di Donggala hari ini yang terhubung dengan marketplace seperti Bideka, Keranjang Belanja, dan Bukalapak. Ya. Dua itu sudah terkoneksi. Mulai dari bawang goreng, minyak kelapa, kampung, terus juga bawang goreng, minyak kelapa kampung, terus keripik, jajanan, yang punya tingkat limitasi yang tinggi itu sudah kami coverage masuk ke situ. Itu hal konkret yang kami dorong. Di sektor perkebunan, kita sudah meng-GAP, Good Agriculture Practice, lebih dari 1.000 petani. Dari 1.000 petani kemarin, setelah itu kami dorong, mereka punya produktivitas, jika selama ini jagungnya 2 ton, sekarang alhamdulillah sudah di atas 7 ton. Rata-rata nasional itu hanya 5 ton. Jadi sudah ada signifikansi dari gerakan yang kami dorong, yang kami lakukan di Kadin. Bahkan kemarin saya dapat di bulan akhir tahun dapat penghargaan internasional dari Syngenta Global sebagai Man of Collaboration untuk mendorong kolaborasi budidaya. Sekarang tahap kedua itu kemarin kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong apa? Hilirisasi industri. Industri apa yang akan dihilirisasi di Donggala? Agromaritim. Balik lagi ke situ. Kenapa? Karena sektor perkebunan ini menjadi sektor yang sangat potensial dan peternakan. Itu yang harus kita dorong. Kalau agromaritim, kata kunci yang saya sampaikan, agromaritim ini menjadi kunci kebangkitan Donggala. Karena secara historis memang titik berangkatnya dari situ. Jadi dia bukan sesuatu yang lepas dari catatan
sejarah. dulu kota perdagangan. Ya, Nah, satu hal, Donggala ini kan panjang ya dari garis Iya. pantai ini kan kayaknya di 400 sana kilometer. dia terpanjang ya kalau kabupaten ya, ini. paling mau tuh yang panjang juga. Berarti Tapi Donggala. mirip ya. Ya, Mirip. Tapi apakah itu sudah memberikan efek yang cukup signifikan dari sisi mendorong ekonomi masyarakat? kita akan sulit mengukur signifikansinya ketika segala sesuatu itu tidak dibangun lewat mekanisme industri. Hilirisasi industri itu menjadi penting. Kenapa? Kalau kita bicara misalnya perikanan, kita tahu kita adalah selat yang ada di Selat Makassar. Donggala punya potensi untuk tuna. Ada 96 ribu ton per tahun potensi tuna kita. Tapi itu tidak bisa masuk kembali ke Donggala. Kalau ditanya kenapa harga? Kenapa harga kita lebih rendah dibandingkan Bontang misalnya Kalimantan? Ya karena kita tidak punya industri. Di sana ada pengalengan ikan, di sana ada standar LOI untuk ekspor, sementara kita belum membangun itu. Kita tidak punya. Kita belum ke sana, belum sampai di sana. Mestinya sudah ada. Harusnya. Siapa yang harus memikirkan perusahaan? Makanya tidak bisa Kadin sendiri. Iya. Saya setelah lihat realitasnya, saya bilang tidak cukup Kadin sendiri. Perlu dorongan kekuatan lain ya, dorongan pemerintah, dorongan kekuatan politik. Itu harus dikerjakan sama-sama. Tapi apakah itu Pak Ketua sudah sampaikan ke pemerintah daerah, ke pemegang daerah politik dan sebagainya? Ya, kami lakukan. Misalnya untuk jagung, kami menandatangani 4 PKS. PKS pertama dengan pemerintah daerah, kemudian kepada obstacle, pembeli jagungnya, terus juga produsen untuk benih, pembudidayanya, dan kami sendiri bersama pelaku usaha UMKM di sektor perkebunan jagung. Nah, Itu saya sempat tanya. ya, dari PKS itu dengan harapan bahwa terjadi kolaborasi. Tapi di proses-prosesnya ya kita tahu sendiri bahwa ya mungkin banyak yang kurang percaya ketika kita melakukan sesuatu itu bisa dilakukan. Banyak yang ragu-ragu bahwa ini sama saja. Mestinya jagung juga tidak sekadar jagung biji-bijinya langsung dijual kan? Ya. Harusnya dipikirkan juga bagaimana cara supaya menjadi pakan. Nah, Kan tentu kan nilainya akan lebih. Nah, itu yang menjadi tinggi dibanding. poin PKS kita di tanggal 14 di hari Sabtu lalu, pekan lalu kami membuat PKS dengan pemerintah provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi. Nah, untuk itu, untuk mendorong hilirisasi pasar komoditi jagung kita. Jadi kita tidak lagi sekedar mengirim jagung, tapi bagaimana kita hadirkan industri jagung. Ya. Turunan industri jagung satu gula jagung, seperti merek tertentu yang biasa dikonsumsi untuk penderita gula. Kedua, minyak jagung. Ketiga, pelet. Yang keempat juga dia bisa sebagai ya yang kita tahu hari ini konsumsi untuk kebutuhan ayam petelur. Ini semua bisa sekali untuk dihadirkan di Ya, sekarang ya masih bermain di untuk pakan ya. Yang lain ini yang tadi disebut itu belum ke sana. Belum. Pakan saja Kakak Pata, kita mengalami kesulitan. Ini saya kasih gambaran konkret. Pakan itu di sistem obstacle kami, kebutuhan pakan untuk peternak ayam petelur di Sigi itu 19 ton per hari. Artinya apa? Kalau produktivitasnya hanya 7 ton, berarti dia butuh konversi lahan 3-4 ton untuk mencukupi 1 hari makan untuk ayam. Apalagi kita mau bicara lebih besar. Nah, Mau ke industri tentu harus lebih besar lagi. kemampuan kita paling Kalau industrinya ada, minimal misalnya ada kerja dan kesepakatan itu jadi masuk. Ya kan ada semangat untuk mendorong masyarakat bisa produksi lebih besar lagi. Saya di tanggal 14 ini kami diundang lagi oleh Dinas Perindustrian Provinsi untuk bicara bersama mendorong yang namanya pasar komoditi. Pasar komoditi yang berbasis kalau Anda misalnya Kakak Pata tahu ICDX namanya. Bursa komoditi Indonesia itu sudah ada. Di mana semua transaksi komoditi itu berbasis seleksi gudang. Nah, ini potensial untuk kita dorong. Sehingga ke depan ya hilirisasinya berjalan dan serapannya juga berjalan. Nah, untuk bagaimana pertanyaannya, bagaimana menstabilkan harga jagung? Banyak yang sering bertanya ke saya, bagaimana supaya harga jagung bisa stabil? Harga jagung tidak akan bisa stabil kalau kita tidak membangun industrinya di tanah kita sendiri.
Sama seperti hari ini orang bicara tentang hilirisasi nikel. Awalnya kita kirim terus ore keluar raw material sampai ada pemurnian. Nah, di komoditi kita juga harus mendorong yang namanya hilirisasi industri komoditinya. Dan itu konsen yang ada di bayangan saya yang harusnya dikerjakan untuk Donggala. Nah, ini tantangan besar sebenarnya para Kadin Donggala, bagaimana supaya angka yang 16% tadi ya itu bisa ditekan juga oleh peran Kadin. Ya. Selain yang disebut tadi soal bagaimana UMKM masuk ke pasar digital dan sebagainya, adakah langkah yang lebih asik, lebih punya kejutan atau apalah yang lebih kuat untuk benar-benar bisa membuat atau ada semacam loncatan besar untuk ekonomi Donggala. Jadi kalau kita berandai-andai ya, kakak, jadi gambaran kemiskinan kita itu hampir 2 kali lipat dari kemiskinan nasional. Ya. Otomatis langkah loncatan yang harus dilakukan untuk Donggala harus 2 kali lipat kerjanya dari kondisi hari ini. Karena kan dunia ini bergerak, masyarakat bergerak, tantangan bergerak, persoalan bergerak. Maka kalau kita ingin membuat perbaikan Donggala harus 2 kali tambah baik. Tidak bisa hanya 1 kali tambah baik. Donggala ini harus 2 kali tambah baik. Berarti masih setengahnya. Kalau 1 kali hanya 1 kali, karena kita 2 kali ketertinggalan kita dari rata-rata nasional. Bagaimana mendorong 2 kali tambah baik? Konsep kita, kata kuncinya adalah agromaritim. Agromaritim. Dan yang kedua adalah pariwisata. 2 sektor ini menjadi kata komparatif industri yang dimiliki Donggala yang harusnya kita jadikan lompatan. Kalau kita bisa bergerak untuk 2 sektor tadi, agromaritim, karena kita melihat struktur pekerjaan, kondisi geografis dan demografi Donggala, insya Allah kita bisa keluarkan Donggala ini dari kemiskinan tadi. Yang konkret yang bisa dilakukan, hadirkan kawasan industri di Donggala. Hadirkan kawasan industri. Kalau yang saya sebut sebagai KIDA Donggala, kawasan industri agromaritim yang bisa menyerap langsung industri kita, komoditi kita seperti jagung, kemudian padi, terus juga masuk udang Paname karena garis pantai tadi, terus sektor perikanan kita buat pabrik pengalengannya, kita bangun di wilayah pantai barat. Kalau itu bisa kita bangun, maka distribusi kesejahteraan itu lebih cepat. Nah, kenapa? Karena komoditi ini berhubungan langsung dengan impact-nya pada petani, pada nelayan, pada mereka yang menjadi sumber produsen komoditi. Berbeda dengan komparatif industri yang sifatnya high-tech, di mana kita jadi bekerja tok, bukan menjadi supplier langsung komoditi. Kalau itu bisa kita dorong, maka kehormatan itu ke Donggala itu bisa mengembalikan kejayaannya. Sama seperti batu kerikil. Kita kan selalu bilang kita adalah pangsa bagi IKN. Batu, pasir, dan kerikil yang ada. Tantangannya sederhana, masa kita masih terus mengirim bahan mentah? Harusnya kita bikin precast. Kita harus bikin UDIX, kebutuhan UDIX, kemudian tetrapod, kemudian tanggul penahan. Kalau itu bisa kita buat kebutuhan lokal saja untuk penanggulangan abrasi, kebutuhan lokal untuk pembatas jalan saja, dari sejumlah balai itu tinggi, Pak. Masalahnya kita belum melakukan itu. Yang kita lakukan ya yang simpel-simpel saja. Memindahkan pasir, kerikil, batu dari Donggala ke tempat lain. Bukan memindahkan arus komoditinya. Memindahkan arus produksinya. Itu yang harusnya kita harusnya kali tambah baik. Tenaga kerja yang terserap juga kan tidak akan banyak. Iya. Nah, sifatnya hanya raw material. Betul. Di situ tantangannya. Kalau kita ada 2 hal. Penyerapan tenaga kerja, kemudian pajak daerah. Kalau bicara impact bagi pemerintah. Saya kasih simulasi yang sederhana, Kak Patah. Kalau bicara tentang pemanfaatan ruang laut kita, utamanya garis pantai tadi yang disebutkan yang lebih dari 400 km tadi. Saya mau kasih gambaran begini. Ketika garis pantai kita pakai untuk Paname, ini contoh yang konkret sekali. Di Paname itu pas 1 kolam, kalau dia punya produksi baik, artinya dia di atas 7 ton sekali panen, kalau dia 1 hektar itu bisa sampai 4 kolam. Total margin keuntungannya itu 300 juta. Net profit, keuntungan. Jika 300 juta, satu industri yang buka 200 hektar saja, 200 kali 300 juta. Itu 1 kolam kali 4. Berarti 1,2 dong. 1 kolam. 1 kali siklus. 1,2 kali 200 hektar. Berapa yang kita dapat? Kita bisa dapat 200 miliar lebih. Pajaknya taruhlah 10 sampai 11%.
dari 200 hektar kok saja. Dari garis pantai tadi yang 4 kilo tadi, itu jika dia dapat 200 miliar lebih di siklus 4 bulan, dia bisa pendapatan yang kita bisa dapat ya sekitar 20 miliar apa 4 bulan. Hanya dari satu sektor. Bagaimana kalau ini dimasifkan? Belum lagi industri turunannya, kita bangun cold storage di situ untuk kupas kepala, kupas badan, di kupas kepala, kupas badan diubah jadi terasi kemudian dikonsumsi. Dahsyat, ya. Idealnya. Ideal. Tapi itulah yang harusnya bagaimana supaya itu bisa terwujud. Ya. Ya, karena kalau cuma sekedar menjadi konsep, menjadi ya dia akan hanya menjadi teori. Ya. Salah satu jargon yang kami bangun adalah kerja nyata di Kadin. The real Kadin, kerja nyata. Hampir 2 tahun ini kami terus bekerja. Tapi itu tidak cukup ketika ini digeber oleh sektor swasta toh. Perlu dukungan, perlu keterlibatan sektor-sektor lainnya, utamanya pemerintah daerah. Tapi kan menyatukan perspektif seperti ini bukan hal gampang ternyata. Setelah saya belajar, ternyata kalau kata guru saya, Pak Dani, dia pernah bilang ke saya suatu waktu, Rahmat, sampai kapan semua pikiran-pikiranmu, gagasan yang sudah kau tulis, yang mau kau lakukan, itu serahkan ke orang lain dan itu kemudian tidak menjadi apa-apa. Dia sampaikan begitu. Kadang-kadang butuh untuk bukan sekedar kita berada di pinggir, tapi kita harus turun langsung mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan dan yang ingin kita bawa. Itu yang menjadi tantangan kami sendiri. Contoh lagi yang konkret, kami melatih petani di Samarinda. Di sana itu lahan itu data luas. Tapi ketika kita hitung ROI-nya, return of investment-nya, itu tidak akan bisa balik. Karena tidak ada yang bisa pikul jagung dari atas gunung sana turun. Ya otomatis kan persoalannya infrastruktur. Balik ke jalan gitu. Tidak akan bisa jalan. Jadi perlu public policy yang lebih kuat, kebijakan publik yang. Jadi pemerintah daerah harus didobrak supaya bagaimana infrastruktur bisa Kami dorong terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebenarnya. Kami dorong lewat PKS, kami dorong untuk implementasi. Tapi bagi saya tidak soal ketika misalnya yang bergerak hanya beberapa. Memang kan perubahan itu tidak bisa kita berharap perubahan itu langsung berlangsung kolektif. Dia dimulai dari kelompok-kelompok kecil dan dimulai dari kerja-kerja yang terus-menerus. Nah, itu butuh konsistensi memang. Dan waktu. Ya. Nah, yang saya tanya Pak Dokter Ian lebih pada dari disiplin ilmu ini kan di komputer ya. Komunikasi. Saya marketing komunikasi, Markom. Jadi setengah ilmunya komunikasi, setengah ekonomi. Gitu. Nah, satu hal, Pak Dokter. Tahun ini, tahun depan kita kan sudah masuk di tahun politik. Nah, Kadin Donggala bagaimana melihat tahun politik ini bisa menjadi trigger untuk kemajuan Donggala sendiri. Ya, kalau bicara politik, saya percayakan politik itu cara untuk mendistribusikan kekuasaan. Jadi politik is distribution of power. Jadi politik itu adalah distribusi kekuasaan. Ya, kalau kita terjemahkan dalam kacamata pemerintahan, distribusi kebijakan. Sekarang kita harus membawa politik itu pada agenda kebijakan apa yang mau dihadirkan. Bukan sekedar politik itu cara untuk memperoleh kekuasaan. Dia harus kita masuk ke kacamatanya, levelnya diangkat. Dari cara untuk mendapatkan kekuasaan, kita ubah dia menjadi cara untuk mendistribusikan kebijakan. Policy-nya apa? Kebijakannya apa? Nah, agenda pertarungan politik misalnya tahun 2024 harusnya menjadi arena pertarungan kebijakan yang membedakan setiap orang. Kalau saya ditanya misalnya dalam kacamata Donggala, konsep kita adalah mendorong agro, maritim, dan wisata kelas dunia. Itu konsep yang kita dorong. Itu gagasan kita. Itu kebijakan yang akan jadi muaranya. Jadi ketika misalnya siapapun yang akan terpilih, dia punya gagasan apa? Harusnya kan politik seperti itu, Kakak Patah. Gagasan. Bukan sekedar politik itu dijadikan sebagai sarana saya memperoleh kekuasaan. Bukan sebagai tujuan. Ya, kalau ini kan
perspektif yang berbeda melihat politik. Kalau saya selalu percaya di situ. Nah, mungkin terakhir Pak Ketua. Apa yang menjadi pemikiran atau bagaimana Kadin Donggala memikirkan supaya benar-benar Donggala ke depan ini tidak lagi menjadi Donggala yang sekarang. Kita mulai dari sumber daya manusia. Kenapa kami mulai dari transfer knowledge, pelatihan GAP, Good Agriculture Practice, pelatihan digitalisasi UMKM, karena ini persoalan SDM. Tidak bisa hanya pada pemerintah, tapi publiknya juga harus diedukasi. SDM yang baik bisa melakukan perubahan yang baik. Saya adalah, ini mungkin sedikit subjektif ya Kakak Pata, saya pengagum Pak Chung He. Kalau Anda melihat Korea Selatan, saya belajar dan mencintai pikiran-pikiran Pak Chung He itu dari dulu. Kalau kita ke Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan itu di tahun 1984 menjadi negara yang sangat miskin. Lebih miskin dari Indonesia di masa itu. Tapi bagaimana hari ini Korea Selatan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru yang menentukan di Asia. Sampai K-pop-nya, Korean pop-nya, Mujigaya dan sebagainya menjamur di mana-mana. Kita tiba-tiba merasa menjadi Korean culture. Kita menikmati. Apa yang dilakukan oleh Pak Chung He ketika membangun Korea Selatan? Dan itu menginspirasi saya dari dulu. Kenapa saya selalu berpikir tentang gerakan ekonomi? Kata kunci yang Pak Chung He mulai, dia memulai dari industrialisasi. Ketika dia memulai industrialisasi komoditi, industrialisasi teknologi, industrialisasi pengembangan maritim, maka Korea Selatan itu tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Hari ini apa yang kita tidak pakai, yang tidak bukan merupakan produk Korea Selatan. Yang kita pakai merekam ini produk Korea Selatan, merek-merek branded itu, AC yang kita pakai, TV yang kita nonton semua produksi dari mereka. Apakah mereka punya petani? Iya. Tapi mereka mampu menghilirisasi tadi. Mulai dari mie-nya, itu kemudian mie ramen dan sebagainya. Ini menjadi top bagi kita hari ini. Dan itu dari Korea Selatan. Apa yang dilakukan Pak Chung He? Mengubah itu. Mengubah dari ketergantungan pada kita menjadi sekedar pengirim komoditi, tapi menjadi pengirim produksi industri komoditi. Nah itu impian saya dari dulu, dan yang selalu muncul di kepala saya, dan itu yang saya dorong di Kadin. Nah, semoga bisa didorong lebih besar ke Donggala yang lebih besar. Bukan cuma sekedar dalam konteks Kadin. Itu yang ingin saya bawa. Impian, pikiran-pikiran yang dibangun oleh Pak Chung He di masa lalu. Baik, Pak Ketua. Siap. Akhir diskusi kita, dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di masyarakat Kabupaten Donggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Thank you, Kakak. Sampai bisa.